Bab 040. Zahra tanpa sadar langsung memeluk tubuh Aska yang ingin berdiri. Sakit, kata Zahra memegang kakinya dengan sebelah tangannya yang memeluk tubuh Aska yang mematung. Zahra mengangkat pandangannya melihat Aska dan bola mata mereka bertemu dengan posisi yang sangat dekat. Aska langsung melepas tangan Zahra yang memeluknya mengalihkan pandangannya ke sana kemari untuk mengontrol perasaannya sambil beristighfar dalam hati, dia sedikit menjauhkan tubuhnya dari Zahra. Bagaimana dengan kakimu? Apa sudah baikan? Tanya Ustadz Aska dengan mengambil jarak aman. Zahra sudah sangat berdebar-debar hampir saja dia tidak bisa mengontrol dirinya karena terlalu gugup dan canggung. Zahra perlahan turun dari mobil dan menginjakan kakinya dengan perlahan di tanah. Sepertinya sudah mulai baikan, kata Zahra menundukkan pandangannya pura-pura melihat kakinya. Dia tidak berani menatap wajah Ustadz Aska, karena dia sadar wajahnya yang bersemu merah. Dia juga gugup jika harus bertemu pandang dengan laki-laki di hadapannya itu. Apa kau bisa menyetir? Jika tidak, aku akan menghantarmu pulang. Tawar Ustadz Aska terdengar bersahabat. Tidak, aku pulang sendiri saja. Aku masih bisa menyetir. Zahra mulai melangkah dengan terlatih-tatih tanpa melihat lagi pada Ustadz Aska. Dia terus mencoba menyembunyikan wajahnya yang seperti kepiting rebus dari Aska. Aska mengangguk walaupun Zahra tidak melihatnya. Dia masuk ke dalam mobil dan memperhatikan Zahra yang mulai masuk ke mobilnya. Zahra perlahan menghidupkan mobilnya dan mengeluarkannya ke jalan. Ustadz Aska juga mengeluarkan mobilnya dari parkiran kemudian mengikuti mobil Zahra. Dia masih khawatir jika terjadi apa-apa pada Zahra. Mengingat kaki Zahra yang masih belum pulih sepenuhnya. Zahra melihat dari kaca mobil dan melihat mobil Ustadz Aska yang mengikutinya. Entah sadar atau tidak, Zahra melengkung senyuman tipis di wajah cantiknya. Entah mengapa dia merasa hatinya berbunga-bunga saat melihat perhatian kecil dari tunangannya itu. Zahra, ada apa denganmu Zahra? Ingatkan Zahra, kau sudah berhubungan dengannya dalam waktu yang cukup lama. Mengapa semudah itu hatimu berbunga-bunga untuk pria yang baru saja kau kenali Zahra? Batin Zahra menggeleng-geleng untuk mengusir bayangan wajah Ustadz Aska yang sudah berhasil menarik perhatiannya dari dia bertabrakan di minimarket tempo hari. Dia terlalu tampan untuk diabaikan, ujar Zahra pada dirinya sendiri. Apa sih Zahra? Zahra berperang dengan perasaannya sendiri. Keesokan harinya, Zahra dan keluarganya sedang duduk makan di meja makan. Kak Radit mau kemana kak? Kok bawa koper segala? Tanya Zahra pada kakaknya yang sudah siap dengan kopernya lengkap dengan pakaian dinas. Kakak ada tugas di luar kota untuk beberapa hari ke depan dek. Jawab Radit tersenyum pada adiknya. Wah, seru dong jika Kak Radit berada di luar kota. Aku bisa mencuri-curi waktu untuk keluar dan tidak perlu khawatir jika Kak Radit akan menemuiku. Batin Zahra tersenyum senang dalam hati. Kak, apa kakak memiliki nomor ponsel Ustadz Aska? Tanya Zahra santai pada kakaknya. Ada. Sebentar, kata Radit memberikan nomor ponsel Aska pada adiknya tanpa bertanya pada adiknya. Radit sangat mempercayai Ustadz Aska. Jadi dia sama sekali tidak keberatan jika Zahra meminta nomor ponselnya. Ini, kamu catat sendiri. Radit memberikan ponselnya pada adiknya untuk mencatat nomor ponsel Ustadz Aska. Zahra mengambilnya dan mencatatnya di ponselnya. Abah dan juga ibu mereka hanya diam menikmati sarapan mereka melihat kakak adik di hadapan mereka. Setelah sarapan Zahra pamit ke kampus. Beberapa menit Zahra mengendara dia sudah tiba di kampus. Panggil Sisil pada Zahra yang baru tiba. Sil, Ayuna kalian dari tadi nyampe? Tanya Zahra melihat Sisil juga Ayuna yang menghampirinya. Gue aja. Kalau Ayuna tahu sendirilah, sindir Sisil pada Ayuna yang memang sering telat karena dia harus bekerja malam kadang pulang dini hari dari pekerjaannya. Ayuna seperti biasa hanya menyengir. Zahra menggeleng melihat Ayuna. Baby, panggil Ken berjalan mendekati mereka bertiga bersama dengan Dion. Ken, kau baru tiba? Tanya Zahra melihat Ken yang tersenyum manis padanya.
Ya baby. Besok kan libur. Kebar yuk malam ini, ajak Dion pada mereka. Ayuna hanya diam mendengar pembicaraan mereka berempat. Karena Ayuna memang tidak tertarik dengan kegiatan mereka. Boleh. Jawab si dan bola mata melihat ke arah Ken. Bagaimana dengan Laura? Lo nggak mau ikutan? Tanya Dion pada Zahra. Ikut juga. Jika Ken menjemputku, kata Zahra. Tidak ada masalah baby. Aku akan menjemputmu malam nanti. Sahut Ken cepat. Oke sip, kata Zahra membentuk kosong pada jari-jarinya. Kakak sudah tunangan sama Zahra anak Kiai Adnan? Tanya Elina pada Ustadz Aska. Saat ini Ustadz Aska berada di rumahnya. Aska hanya berdehem, dia sangat malas membicarakan Zahra yang bertingkah sangat menjengkelkan. Loh, kok hanya Apa kakak tidak menyukai gadis cantik itu? Dia cantik loh kak. Selain itu, dia juga salah satu teladan bagi santriwati yang berada di Al-Fatih, kata Elina memuji Zahra. Mendengar pujian Elina untuk Zahra, Aska langsung memijat pelipisnya memikirkan sikap asli Zahra yang sesungguhnya seperti apa. Mana suamimu Elina? Aku tidak melihatnya, tanya Aska mengubah topik pembicaraan. Dia sangat malas jika membahas tentang Zahra. Wanita yang penuh dengan sandiwara. Keluar sebentar kak, jawab Elina diangguki oleh Aska. Tidak lama Aska juga pamit pulang pada Elina adik sepupunya. Saat ini menunjukkan pukul 7 malam. Kak, anterin aku ke mall yuk, aku ingin membeli sesuatu kak, kata Danisa pada kakaknya yang sedang duduk di ruang keluarga. Mau beli apa dek? Tanya Aska tanpa melihat pada Danisa. Bola matanya sedang fokus pada layar televisi yang berada di hadapannya. Ada dek kak, jawab Danisa memelas pada kakaknya. Ya sudah, ayo, Ustadz Aska langsung mengambil kunci mobil keluar dari rumah menuju mobil bersama Danisa setelah pamit pada abi uminya. Bruk. Zahra tidak sengaja bertabrakan dengan seorang wanita yang menggunakan gamis juga tidak lupa cadar yang menutupi wajahnya. Maaf mbak, aku tidak sengaja menabrak mbak, kata wanita itu membantu mengambil beberapa cemilan milik Zahra yang terjatuh. Tidak mengapa, jawab Zahra cuek. Ini cemilannya mbak, ujar wanita itu lagi kemudian memberikan cemilan Zahra padanya. Zahra terdiam memperhatikan wanita di depannya dari atas sampai bawah. Bukankah ini wanita yang pernah dilamar Kak Radit tempo hari? Batin Zahra saat melihat Nisa. Tapi Nisa tidak mengenali Zahra. Apa kau sudah menikah? Tanya Zahra pada wanita di hadapannya. Iya, ada apa? Tanya wanita itu juga yang heran dengan pertanyaan Zahra. Tidak. Hanya bertanya, ya sudah aku pergi dulu, setelah pamit Zahra langsung melenggang pergi. Saat ingin keluar dari mall, Zahra juga tidak sengaja berpapasan dengan Ustadz Aska. Tanpa aba-aba Zahra langsung mencegah lengan Ustadz Aska, apa yang kau lakukan di sini? Tanya Zahra semakin mengikis jarak dirinya dan Ustadz Aska. Zahra terus mendekati Ustadz Aska yang membuat Ustadz Aska melangkah sedikit mengambil jarak darinya. Apa kau bisa lebih sopan dan bertindak selayaknya? Ujar Ustadz Aska yang sangat tidak menyukai sikap Zahra karena terlalu berani pada laki-laki. Apalagi Aska melihat pakaian Zahra sangat minim. Sopan seperti ini maksudnya, kata Zahra tersenyum mengejek dengan lancang meraba dada bidang Ustadz Aska. Jaga sikapmu Zakiyah Zahra putri. Ustadz Aska menatap tajam pada Zahra dan menepis tangannya. Zahra kembali tersenyum manis dan menarik kerah baju Ustadz Aska mendekatkan bibirnya di telinga Ustadz Aska. Aku suka penolakan, bisik Zahra lalu melenggang pergi meninggalkan Ustadz Aska yang mencoba meredakan emosinya menghadapi sikap biadab Zahra. Setelah Zahra pergi Ustadz Aska juga kembali melangkah ke dalam mall. Tiba di mobil Zahra kembali memakai gamisnya tanpa membuka baju minimnya, juga mengenakan jilbabnya dan menghapus make up di wajahnya, menghidupkan mobil kemudian melaju ke rumah abah ibunya. Di parkiran Ustadz Aska masuk ke dalam mobil bersama dengan adiknya. Kak, sepertinya tadi aku melihat Kak Zahra deh,
tapi kenapa dia berpakaian minim dan sangat terbuka dengan rambut yang sudah diwarnai, tapi apa benar itu Kak Zahra? Mana mungkin dia berpenampilan kayak wanita malam seperti itu ya Kak? Kak Zahra kan memakai hijab, apa aku salah lihat ya Kak? Kata Danisa yang juga sempat melihat Zahra sekilas tadi. Ustadz Aska mengeluarkan mobilnya dari parkiran, kau mungkin salah lihat Nisa, jika Zahra ada di mall ini mana mungkin kakak tidak melihatnya tadi, sudah, tidak usah difikirkan, bohong Ustadz Aska dengan wajah tenangnya, mana mungkin dia memberitahu pada adiknya seperti apa sikap asli calon istrinya itu. Malam hari sekitar pukul 11 malam. Zahra keluar dari rumah seperti biasa dijemput oleh Ken dan mengendap-endap keluar dari rumah. Tiba di mobil Ken, mereka berdua langsung berangkat ke lokasi bar yang sudah ada teman-teman mereka di sana. Hanya beberapa menit saja mereka sudah tiba di parkiran bar. Zahra dan Ken turun dari mobil melangkah masuk ke dalam bar. Wow, kau minum Sil? Tanya Zahra mendudukkan tubuhnya dekat Sisil yang meminum alkohol. Nih, jawab Sisil menyodor gelas berisi alkohol pada Zahra. Zahra mengambil gelas tersebut dan meminumnya hanya sekali teguk. Zahra juga memang sudah biasa meminum minuman keras. Setelah itu mereka meliuk-liukkan tubuh mereka mengikuti dentuman musik yang memekakkan telinga. Waktu menunjukkan pukul 1 dini hari, dan Zahra masih betah di bar meliuk-liukkan tubuhnya sambil minum alkohol, tapi Zahra sama sekali tidak mabuk. Karena dia sudah meminum obat pereda mabuk. Tiba-tiba terdengar suara ricuh dari luar pintu bar. Ternyata Bar Yu sedang dirazia. Semua mereka ditahan juga termasuk Zahra. Mereka semua dibawa ke kantor polisi. Beruntung kakak Zahra keluar kota jadi dia tidak menemui kelakuan buruk Zahra selama ini. Pak, tolong lepaskan kami Pak, kata Zahra memelas di kantor polisi. Untung polisi itu tidak mengenali Zahra yang merupakan adik dari ketua mereka. Kalian semua bisa keluar jika ada orang tua yang menjamin kalian, kata polisi tidak memberi keringanan sama sekali pada mereka semua. Apalagi data-data mereka semua merupakan mahasiswa. Zahra mulai panik. Dia tidak tahu ingin menghubungi siapa untuk menjaminnya. Dia sudah berpikir jika sampai orang tuanya mengetahui apa yang dia lakukan selama ini. Bisa tamat riwayatnya. Zahra membuka ponselnya pergi ke kontak. Tidak sengaja Zahra melihat nomor ponsel Ustadz Aska. Untung aku sudah meminta tadi pagi nomor ponselnya dari Kak Radit. Zahra langsung menghubungi Ustadz Aska. Drut. Ponsel Ustadz Aska terus berdering sampai beberapa kali tapi dia tidak mengangkatnya. Karena dia sedang melaksanakan sholat tahajud. Selesai sholat Ustadz Aska berdiri dan menghampiri ponselnya yang dari tadi terus berdering. Membuka ponselnya melihat siapa yang menghubunginya di pukul 2 dini hari ini. Fikirnya. Saat melihat panggilan tidak terjawab nomor tak dikenali. Dia ingin kembali menyimpan ponselnya. Tapi ponselnya kembali berdering. Halo assalamualaikum. Siapa? Jawab Aska juga bertanya. Aku Zahra, kata Zahra tanpa menjawab salam Aska di seberang panggilan. Zahra? Di mana kau mengambil nomor ponselku? Dan untuk apa kau menghubungiku di waktu seperti ini? Tanya Ustadz Aska beruntun. Aku berada di kantor polisi, kata Zahra jujur. Apa yang kau lakukan di sana di jam seperti ini Zahra? Tanya Aska mulai curiga dengan Zahra. Aku kena razia di bar. Jika tidak ada yang menjaminku, aku tidak diizinin pulang. Ustadz Aska memijat pelipisnya. Ternyata dugaannya benar, jika Zahra kena razia. Sebentar lagi aku ke sana, kata Ustadz Aska. Dia juga tidak ingin Umi Abinya tahu Zahra kena razia. Karena dia tidak ingin kedua orang tuanya sedih. Apalagi mereka sangat menyukai Zahra. Kedua orang tua mereka juga dekat. Aska menatap tajam pada Zahra yang duduk diam di dalam mobilnya setelah dia mengeluarkan Zahra dari kantor polisi. Apalagi Zahra yang berbau alkohol. Aska mengambil jaket memberikannya pada Zahra. Pakai ini. Kau sudah seperti wanita malam, garam Aska melihat tingkah Zahra. Aku tidak sejuk.
Kenapa aku harus memakai itu, gumam Zahra yang masih didengar oleh Aska. Kalau kau tidak ingin memakai ini, kau turun saja dari mobilku dan pulang sendiri, kata Aska tidak main-main pada Zahra. Zahra berdecak dan mengambil jaket Ustadz Aska kemudian memakainya, sudah. Kata Zahra dengan nada kesal. Aska menarik nafas berat kemudian menghidupkan mobilnya berniat menghantar Zahra pulang ke rumahnya. Kita mau kemana? Tanya Zahra memegang tangan Aska yang berada di kemudi. Aska memindahkan tangan Zahra dan tidak menjawabnya. Dia benar-benar marah dengan sikap kekanan dan kenakalan Zahra. Zahra kembali bersuara saat sadar jika mobil yang dikendarai Ustadz Aska mengarah ke rumahnya. Aku tidak mau pulang. Turunkan saja aku di sini jika kau ingin menghantarku pulang. Jam segini Abah bangun untuk sholat, aku akan ketahuan jika pulang sekarang. Panik Zahra, karena memang di waktu jam itu abahnya akan bangun untuk sholat malam. Ustadz Aska yang mendengar jika Zahra tidak mau pulang ke rumah karena takut ketahuan oleh abahnya langsung menekan rem mobil kemudian melihat ke arah Zahra. Terus kau mau kemana? Jika kau bisa keluar rumah tidak diketahui oleh orang tuamu. Kenapa kau tidak melakukan hal yang sama lagi? Kata Aska benar-benar terpancing dengan sikap Zahra. Aku tidak pernah pulang jam segini lewatnya. Biasanya aku pulang sebelum Abah bangun sholat malam, jawab Zahra tidak berani melihat Aska. Dia sadar jika pria di sampingnya itu sudah sangat jengah menghadapi tingkahnya. Baiklah, terus kau mau kemana? Tanya Aska menatap datar pada Zahra. Zahra masih diam. Dia juga bingung ingin kemana di jam segini. Apalagi semua sahabatnya asih berada di kantor polisi. Dia ingin ke rumah Ayuna. Tapi dia khawatir ketahuan oleh Ibu Ayuna tentang kelakuannya. Melihat Zahra hanya diam saja Aska kembali memijat pangkal hidung mancungnya. Setelah berpikir sejenak akhirnya dia kembali menghidupkan mobilnya dan berpatah balik. Zahra masih tetap diam tidak berani membuka suara melihat kemarahan dari sorot mata Ustadz Aska. Ini juga pertama kali Aska merasa kesabarannya benar-benar diuji menghadapi sikap Zahra. Tidak berapa lama Aska memarkir mobilnya di sebuah rumah mewah berlantai 2. Zahra mengedarkan pandangannya di rumah mewah itu. Dia tidak tahu siapa pemilik rumah di hadapannya. Turun. Singkat Aska turun dari mobilnya melangkah mendekati pintu tersebut. Zahra juga mengikuti punggung Ustadz Aska. Aska membuka pintu rumah berlantai 2 itu kemudian melangkah masuk ke dalam dengan Zahra yang mengikuti punggungnya. Zahra mengedarkan pandangannya di rumah yang didesain gaya Eropa modern di hadapannya yang sangat rapi dan elegan dengan barang-barang yang ditata rapi tapi ditutup beberapa bahagian menggunakan kain berwarna putih. Rumah siapa? Batin Zahra. Kau tidur saja di sini. Kata Ustadz Aska melangkah naik ke lantai 2. Zahra masih setia mengikuti Aska punggung calon suaminya itu. Ustadz Aska membuka satu pintu kamar yang berwarna putih. Zahra berdiri di dekat Aska. Dan melihat ke dalam kamar yang seperti kamar cewek. Tidurlah di kamar ini. Kau bisa menggunakan pakaian yang berada di lemari ruang ganti sana. Jika kau mau mandi, semua sudah siap di dalam kamar mandi, bangun pagi kau buat saja sarapan sendiri. Semua lengkap di dapur bawah. Besok aku akan menjemputmu di sini, jelas Ustadz Aska panjang lebar masih berdiri di ambang pintu dengan satu tangan memegang nok pintu. Apa katamu? Besok kau menjemputku di sini. Yang benar saja kau meninggalkan aku di rumah sebesar ini seorang diri. Dan aku juga tidak tahu ini rumah siapa. Kata Zahra berapi-api. Dia takut ditanggal sendirian di sana. Ini rumahku. Kamar ini, kamar Danisa. Kata Ustadz Aska melangkah ingin turun ke bawah. Dia tidak peduli pada Zahra yang takut sendirian di rumah itu. Siapa suruh dia membuat masalah? Fikir Aska. Rumah mewah itu memang milik Ustadz Aska. Dia membelinya dari hasil usahanya yang berada di Mesir. Rumah yang dia beli untuk ditinggali oleh Abi juga uminya dan adiknya. Tapi uminya sudah nyaman tinggal di rumah sederhana yang tidak jauh dari pesantren Al-Fatih. Karena rumah itu tidak ditinggali, maka itu beberapa isi rumah itu sengaja ditutup agar tidak berdebu.
Tapi Aska juga sering di sana. Jadi dia juga membeli beberapa bahan makanan dan menyimpannya di kulkas. Zahra menghalangi jalan Aska dan merentangkan kedua tangannya di hadapan Aska. Tidak, aku tidak mau. Aku takut tinggal di sini sendirian. Pokoknya aku tidak mau. Kau harus menemani aku, kata Zahra kekeh tidak mau di sana sendirian. Aska benar-benar pusing dibuat oleh Zahra. Dia kembali membalikkan tubuhnya melangkah ke arah pintu tidak jauh dari pintu kamar tempat tadi Aska menyuruh saat tidur. Membuka pintu masuk ke dalam kamar menyimpan kunci mobilnya di meja rias kamar. Masuk ke dalam kamar mandi mencuci kakinya dan membasuh wajahnya. Juga tidak lupa mengambil wudhu melangkah ke ranjang merebahkan tubuhnya dan mulai tidur. Dia tidak peduli lagi pada Zahra. Terserah mau tidur atau tidak, dia tidak mau ambil tahu lagi. Di luar kamar Zahra juga melangkah masuk ke dalam kamar Danisa. Dia menyempatkan waktunya untuk membersihkan tubuhnya karena merasa tubuhnya lengket semua. Selesai membersihkan tubuhnya dia membuka lemari di ruang ganti mencari pakaian Danisa yang bisa dia gunakan. Ternyata pakaian Danisa sedikit kecil untuk tubuhnya yang bohai. Baju-baju ini semua kecil untuk ukuran tubuhku, kata Zahra memilih-milih baju yang berada di dalam lemari. Tidak sengaja dia melihat ada baju kaos Ustadz Aska. Ini baru benar, kata Zahra mengambil baju itu dan memakainya. Setelah itu dia juga melangkah ke ranjang Danisa merebahkan tubuhnya dan langsung lelap. Karena dia memang sudah sangat ngantuk.